Oke, materi selanjutnya masih dalam bab ikatan kimia, yaitu gaya antar molekul. Oke, kita akan belajar gaya antar molekul. Apa saja gaya antar molekul? Begini maksudnya. Jadi gaya tarik antar molekul adalah interaksi antar molekul yang berdampak pada wujud zat bersangkutan. Sedangkan ikatan antar atom adalah interaksi antar atom-atom yang membentuk molekul atau senyawa. Ini beda. Kalau tadi kan kita sudah belajar ikatan kimia ya, misalkan pada molekul H2O. Jadi nanti hidrogen akan berikatan kovalen dengan oksigen. Ini namanya ikatan antar atom, ikatan kimia antar atom. Kita sebut dengan ikatan kovalen. Nah, ini H2O ini disebut satu molekul. Nah, antar satu molekul H2O, karena kan kalian tahu dalam satu tetes air saja jumlah molekulnya kan tidak cuma satu ya, tapi miliaran, bahkan banyak sekali molekulnya. Jadi kita belajar kalau dalam 1 gram air ada berapa jumlah molekulnya. Nah, nanti dengan senyawa H2O yang lain, dengan molekul H2O yang lain, mereka juga akan berinteraksi. Nah, interaksi ini kita sebut dengan gaya tarik antar molekul. Gitu. Oke. Ini adalah gaya antar molekul. Di sini ada gaya van der Waals, itu terjadi antara senyawa yang berikatan kovalen. Ya, terdiri dari dipol, itu untuk senyawa polar dengan polar, kemudian dipol-dipol sesaat untuk senyawa polar dengan nonpolar, ada dipol sesaat untuk senyawa nonpolar dengan senyawa nonpolar, atau kita sering sebut dengan nama gaya London. Oke, ini ciri-cirinya. Kalau gaya van der Waals itu gaya dipol-dipol itu lebih kuat dibanding dipol sesaat. Senyawa yang memiliki ikatan van der Waals memiliki titik didih rendah. Besarnya titik didih dan titik leleh ditentukan oleh pertama MR-nya. Jadi semakin besar MR-nya, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, struktur. Kalau MR-nya sama, maka nanti kalian lihat kalau rantainya lurus, kalau MR-nya sama berarti rumus molekulnya sama ya. Kalau rantainya lurus, dia memiliki titik didih dan titik leleh lebih besar dibandingkan dengan rantai bercabang. Nanti akan kakak jelaskan. Kemudian yang kedua ada ikatan hidrogen di sini. Ikatan hidrogen itu adalah interaksi yang terjadi antara atom H dengan F, O, dan N pada molekul yang berlainan. Nah, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya van der Waals. Di senyawa yang memiliki ikatan hidrogen memiliki titik didih dan titik leleh lebih besar walaupun MR-nya kecil. Oke, begini ceritanya adik-adik. Nah, tadi kan kita kenal yang pertama itu ada gaya van der Waals ya. Gaya van der Waals. Oke. Kita kenal tadi yang pertama adalah gaya van der Waals. Oke, gaya van der Waals itu bisa terjadi karena ada pengaruh begini. Kalau misalkan kakak punya HCl nih ya. HCl, ini satu molekul dengan HCl molekul lain. Oke, kakak gambarkan lagi HCl molekul lain. Nah, seperti ini. Oke, karena HCl ini sudah jelas, ini dipolnya dipol positif, yang ini dipolnya dipol negatif, ini dipol positif, ini dipol negatif. Nah, antar dipol-dipol inilah nanti terjadi interaksi karena perbedaan muatan ini. Ini namanya interaksi dipol-dipol. Ini juga sama, ini positif, ini negatif. Nah, sudah terjadi interaksi. Jadi nanti kalau HCl, otomatis dia akan membalik sendiri kalau bentuk molekulnya berbeda. Maksudnya seperti ini adik-adik. Kalau misalkan kakak punya HCl di sini, terus di sini ClH gitu ya. Karena ini kan seperti adik-adik tahu ini negatif, yang ini juga negatif kan tolak menolak. Nanti dia akan membalik H-nya jadi ke sebelah sini. H-nya jadi ke sini, Cl-nya jadi ke sini. Nah, gitu interaksinya. Ini gaya van der Waals, gaya interaksi antar dipol-dipol. Nah, bagaimana kalau misalkan ini sudah jelas ya, antara senyawa polar dengan senyawa polar. Bagaimana interaksi antara senyawa polar dengan nonpolar? Misalkan HCl ini kita larutkan dalam air. HCl ini kita larutkan dalam air, apa yang terjadi? Oh, ini polar dengan polar kan? Oh, HCl dalam air sih. O2, oksigen. Dalam H2O.
H2O, H. Oke. Nah, oke. Kalau adik-adik perhatikan, ini kan sama ya, keelektronegatifannya. Jadi dia tidak punya perbedaan perbedaan keelektronegatifan. Jadi tidak membentuk dipol positif juga dipol negatif. Karena ini senyawa nonpolar. Kalau ini senyawanya senyawa polar, jelas ini dipolnya dipol positif negatif, sorry. Yang ini dipol positif, ini dipol positif. Nah, kalau oksigen ini didekati oleh H2O, apa yang akan terjadi? Si oksigen ini kan yang didekatinya sama H nih, yang bermuatan positif, maka yang ini nanti dia akan terimbas, namanya ini dipol terimbas. Nanti dia jadi bermuatan negatif. Kalau ininya negatif, berarti ini lebih bermuatan positif. Itu terjadi karena elektron itu kan dalam atom tidak hanya diam ya, tapi dia terus bergerak. Kerapatan elektron itu bisa dipengaruhi oleh misalkan medan listrik, seperti ini listrik statis. Jadi yang sebelah sini ya rapat elektronnya akan jadi lebih besar dibandingkan dengan oksigen yang sebelah sini, sehingga membentuk dipol terimbas, dipol sesaat namanya, ya sesaat saja kalau dia didekati oleh H2O. Nah, ini interaksi ini polar-polar itu dipol-dipol ini lebih besar gayanya dibandingkan dengan dipol dengan dipol terimbas. Tapi bagaimana cara menjelaskan interaksi yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar? Misalkan hidrogen dengan hidrogen gitu. Hidrogen dengan hidrogen. Kalau didekatkan dengan hidrogen dan hidrogen lagi, ini kan adik-adik tahu nih, jelas dia tidak punya perbedaan keelektronegatifan kan ya. Ini juga sama, nggak punya perbedaan keelektronegatifan. Tapi sekali lagi, elektron itu kan tidak cuma diam, tapi dia akan terus bergerak. Nah, yang ini elektropositif, ini juga elektropositif ya, jadi tidak punya perbedaan keelektronegatifan. Namun ketika didekatkan dengan partikel lain, molekul yang lain, maka ini akan terimbas, jadi dia akan bermuatan. Misalkan ini positif, yang ini negatif. Oke, jadi begini nih adik-adik, ini kan elektron gitu ya, elektron. Yang ini juga sama nih, ini pada H2 nih, ini elektron. Nah, si elektron ini nanti akan mengimbas elektron yang ini, jadi ini nanti bermuatan positif misalkan, berarti H2 yang ini bermuatan negatif. Ini masih tetap elektron. Nanti lama-lama ini juga akan terimbas. Jadi seperti ini. Nanti kalau ada hidrogen dengan hidrogen, kalau didekatkan molekulnya, yang ini bermuatan negatif, ini positif, berarti yang ini negatif, ini bermuatan positif. Nah, interaksi yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar, ya karena adanya pengaruh dipol terimbas, dipol sesaat, ini disebut dengan gaya London. Jadi sekali lagi, kalau polar-polar itu berarti dipol-dipol, kalau nonpolar dipol sesaat atau dipol terimbas. Nah, kalau nonpolar ini nonpolar berarti ini dipol sesaat atau lebih kita kenal dengan nama gaya London. Nah, terus bagaimana bisa muncul ikatan hidrogen? Begini adik-adik. Ini anomali yang terjadi antara, kakak kasih contohnya adalah HF dan HCl ya. Nah, tadi kan kalau di kalau gaya van der Waals katanya semakin besar MR-nya maka titik didihnya akan semakin besar. Artinya gaya antar partikelnya juga semakin kuat kalau semakin besar MR-nya. Tapi MR dari HF itu lebih kecil dibandingkan dengan MR dari HCl. Harusnya HF ini memiliki titik didih lebih kecil dibandingkan dengan titik didih dari HCl. Namun pada kenyataannya titik didih HF itu lebih besar daripada titik didih HCl. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena dijelaskannya ternyata pada molekul HF itu terjadi interaksi antar molekul yang kita sebut dengan nama ikatan hidrogen. Di ikatan hidrogen itu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom F, O,
O dan N dalam dari molekul yang berlainan. Kenapa bisa terjadi? Karena atom F, O, dan N memiliki harga elektronegativitas lebih besar dibandingkan dengan atom-atom lainnya dalam satu golongannya. Jadi F ini lebih besar elektronegativitasnya dibandingkan dengan Cl, sehingga ini kan elektropositif H-nya, si ininya elektronegatif, maka nanti ikatannya akan lebih kuat, interaksi antar molekulnya akan lebih kuat. Itu dia gaya antar molekul.